Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa Metro TV, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Permatasari harap dapat kembali menjumpai Anda tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Ya pemirsa, program Go Healthy ini hadir setiap harinya ke hadapan Anda dan kami juga akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya mengulas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusi kepada Anda. Dan bagi Anda nih yang punya masalah kesehatan yang ingin berbagi bersama kita di sini, boleh kami tunggu ceritanya. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber bernama Ibu Heni. Beliau telah berhasil mengendalikan diabetes juga kolesterol tingginya yang sudah diderita selama bertahun-tahun. Bahkan beberapa waktu lalu Ibu Heni juga sempat mengalami kelemahan di kedua kaki. Untuk berdiri saja rasanya sangat sulit. Namun kini beliau sudah bisa beraktivitas dengan normal. Lantas seperti apa sih kisahnya dan ceritanya juga gimana? Nanti kita akan berbincang langsung dengan Ibu Heni. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di sini. Ada Mas Boy Abidin. Halo. Halo Mbak I, halo pemirsa, sehat selalu ya. Dan sebelahnya ada si cantik Mbak Preti. Halo. Halo, sehat selalu. Baiklah, dan sebelahnya ada Ibu Heni. Halo Ibu Heni. Ya, gimana kondisinya baik. hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Seperti yang sehat. Mbak lihat. Ibu Heni adalah seorang guru, pengajar sekolah dasar. Benar? Iya. Boleh ceritain dong, itu gimana waktu itu? 10 tahun lama loh bersahabat dengan dua penyakit ini, diabetes juga kolesterol. Ceritanya gimana? Makan durian ceritanya ketahuannya kalau sakit itu. Awalnya? Iya. Baik. Terus saya sakit sampai 2 minggu nggak ngajar. Itu kalau saya melek itu muter-muter gitu. Sehingga saya periksa dirilah ke dokter, ke rumah sakit waktu itu. Akhirnya dinyatakan saya sakit gula, diabetes, dan kolesterol. Nah itu kalau misalnya lagi ada gula darah tinggi, kolesterol tinggi gitu ya, mengajar keganggu dong? Tidur di kelas saya sampai. Tidur di Iya. kelas? Oh ya? Nggak terasa, tahu-tahu saya meremanya teman saya negur, Bu Heni, baru juga mau lep gitu teman lewat, gitu. Oh gitu? Jadi malah ngantukan gitu ya? Angkanya berapa sih gula darah sama Waktu itu kolesterolnya? sampai 512. Wow, waduh tinggi banget Sampai tuh, 512. Iya. Kolesterolnya berapa? Kolesterolnya sampai 350. 350. Ibu ada gejala-gejala lain nggak Bu yang Ibu rasakan? Suka lemes. Suka lemes. Padahal kadang-kadang suka bilang sama teman, padahal kita nggak ngapa-ngapain ya, ngajar, duduk, berdiri, kok lemes, capek ya gitu. Oh gitu. Capek aja. Sering haus? Iya. Sering mau makan jadinya? Lapar terus. Iya, kalau malam itu iseng maunya ngemil aja. Maunya ngemil terus. Sampai kata Sering suami saya, pipis? makan mulu, diledekin. makan mulu. Tapi berat badannya naik nggak? Turun 15 kilo. Oh malah turun 15 kilo. Ini khas Nah ini ya. gimana Jadi nih? khas ini gejala-gejala yang disampaikan oleh Ibu Heni tadi adalah satu khas untuk gejala diabetes. Nah tapi saya penasaran Bu, terus abis itu tensinya gimana? Tensinya tinggi. Tensi tinggi. 140. 140 baik. Asam urat ada juga nggak? Asam urat saya 12. Wow. Dua. Ya, ya. Orang tangan aja kalau ngajar naik motor begini aja ini Kaku. kesemutan, kaku. Ya, jadi ini satu contoh atau satu hal yang mungkin pemirsa juga harus melihat bahwa bahayanya dari diabetes. Diabetes itu ibu dari segala macam penyakit. Artinya Iya. semua penyakit itu bisa timbul. Apalagi ditambah dengan wanita ya, khusus untuk wanita yang usianya masuk di usia menopause. Iya. Ibu mens terakhir sudah berapa tahun yang lalu, Bu? 8 tahun? 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Nah, 10 dengan perubahan usia masuk ke usia menopause ini terjadi penurunan kadar hormon estrogen. Ya, hormon estrogen menurun ini akan terjadi perubahan banyak pada wanita, terutama mengenai jantung dan pembuluh darahnya. Ya, ini kaitannya nanti dengan kualitas darahnya juga akan berubah. Jadi penyakit yang tadinya tidak ada diabetes bisa timbul kadar gula darah yang tinggi jadi diabetes. Tensi yang tadi normal kemudian bisa naik tekanan darahnya. Kolesterol yang tadi normal kemudian naik kolesterolnya. Kemudian asam urat ini khas juga ini. Kalau misalnya asam urat itu jangan hanya dikira masalah persendian saja. Memang sih gejala yang paling sering timbul adalah kekakuan pada sendi, peradangan pada sendi. Tapi bahaya loh asam urat itu, karena asam urat itu kan akan dialirkan nih oleh darah kita ke seluruh pembuluh darah kita. Apa yang terjadi? Asam urat ini ternyata bisa merusak sel-sel yang menyusun pembuluh darah dan akhirnya sel-sel yang menyusun pembuluh darah itu tidak bisa menghasilkan nitric oxide. Apa yang terjadi? Nitric oxide yang menurun,
darahnya jadi kental, pembuluh darahnya jadi kaku. Makanya nggak jarang nih orang-orang dengan asam urat tinggi itu kualitas darahnya buruk, kualitas pembuluh darahnya buruk sehingga resiko penyakit jantung dan pembuluh darah juga bisa meningkat. Asam urat 12 harusnya. Ya, untuk wanita antara 3,5 sampai 7,5. Jauh ya. Ya, 2 kali lipat semua, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bener ya. Cukup lama. Dan langsung mengambil keputusan mengikuti anjuran temannya untuk menggunakan teknologi laser. Boleh dong ceritain sama kita apa yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser, manfaatnya? Manfaatnya banyak sekali. Baik, pertama saya tadinya yang gulanya 512 sampai turun sehingga 350, lama-lama sekarang kemarin saya periksa 196. Wow. Terus apa lagi? Oh, kolesterolnya? Kemudian kolesterolnya dari 358 kalau nggak salah. Sekarang 249. Lalu yang lain-lainnya? Tensi? Tensi masih 134/80. Oke. Wow, asam urat. Asam yang uratnya tadi berlipat. 12. Ya. Sekarang kemarin saya periksa lagi cuma 3,6. Baik. Kalau pada saat Ibu mengajar, energinya juga semakin bertambah dong sekarang? Alhamdulillah. Iya. Baiklah, sekarang kita melihat kondisi Ibu Heni Ya. jauh membaik. Gula Ya. darahnya, tensinya, Ya. kolesterolnya, asam urat semua terkendali berkat penggunaan teknologi laser. Kok bisa, Mas Boy? Ya, jadi teknologi laser ini memang satu teknologi yang untuk memperbaiki ya. Jadi teknologi laser khusus untuk memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Tentunya ini harus disinergikan juga, artinya dengan pola hidupnya, pola makannya, aktivitas olahraganya, kemudian istirahatnya dan juga faktor stresnya. Ya, dan yang terpenting sebenarnya adalah untuk tahu bagaimana kesehatan tubuh kita. Ini jangan seperti kayak Bu Hen ini ya, 10 tahun ya tidak ketahuan apa-apa, tiba-tiba ketahuan sudah angkanya luar biasa tingginya. Nah, ini sebenarnya kalau dan penting ini sudah suatu kondisi yang terlambat ya. Jadi sebaiknya memang kita tahu di angka yang masih naik tapi tidak ekstrim atau sampai berkali-kali lipat seperti yang dialami oleh Bu Heni ini. Nah, buat Anda yang penasaran, jangan kemana-mana kan setelah ini kami akan mengulas lebih dalam terkait manfaat dan juga cara kerja dari teknologi laser. Jadi tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ya pemirsa, bugar belum tentu sehat, tapi kalau Anda sehat sudah pasti bugar. Nah, salah satu kunci untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat dan juga bugar adalah menjaga kualitas darah dan juga pembuluh darah. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Ini sama yang dilakukan oleh narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Heni. Beliau ini punya masalah kesehatan yang banyak banget, semuanya ada dan ia derita sejak 10 tahun lalu. Ada diabetes, kolesterolnya juga tinggi, lalu bermunculan lagi ada asam urat, tensinya juga tinggi. Tapi itu kemarin, iya kan? Angkanya sempat mencapai, gula darahnya sempat di angka 500-an, kolesterolnya di angka 300-an, asam uratnya di angka 12, tensinya di angka 140. Benar? Tapi beliau ini tidak tinggal diam. Beliau mengupayakan agar tubuhnya tetap sehat dengan penggunaan teknologi laser. Boleh ceritakan kembali manfaatnya seperti apa Ibu setelah menggunakan teknologi laser? Sekarang berapa gula darahnya terakhir? 190. 190-an. Tensinya berapa? 134. 134. Kolesterolnya? Kolesterolnya 240. Baik, ada penurunan. Nah, ini asam uratnya nih yang berkali-kali Yang lipat. dari 12. Dari 12 sekarang? 3,5 apa 6? 3,5. Beri tepuk tangan dulu dong. Selain Ibu tadi mau menceritakan bahwa ada anggota keluarga yang juga menggunakan. Iya. Iya, sekarang kondisinya gimana? Nah, tadinya anak saya kan beli teknologi laser itu, bilang sama anak saya, Ibu pakai apa itu? Lihat nih, Ibu sekarang lihat, saya kasih tahu ya ininya hasil dari dokter. Tuh lihat Ibu sekarang. Iya ya. Sekarang Ibu diri nggak minta dipapah lagi kan? Udah bisa diri sendiri. Lah iya, aku pakai Dia pakai, dia bilang gini, Bu sekarang enak tidur katanya gitu. Jadi kalau pagi ke rumah, Bu pinjam jamnya dong. Jadi bisa berbagi ya. Ada teman saya ibu-ibu kan sakit gula juga seperti saya, Iya. sampai kakinya bengkak. Terus saya jajalin, Bu sini pakai nih, pakai. Saya pakai 1 jam.
Terus itu hari Jumat. Seninnya bilang sama saya, Bu Heni kaki saya kempes nggak bengkak lagi katanya. Oh, alhamdulillah. Iya. Beli Bu, saya bilang gitu. Jadi begini, yang paling pertama adalah harus tetap menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Makan dengan gizi seimbang. Jadi kalau misalnya pada orang hipertensi, maka yang harus dikurangin itu adalah garam. Makanan-makanan berlemak. Sama juga nih dengan orang yang memiliki kolesterol tinggi. Kalau punya tambah lagi diabetes, ya berarti harus dituruni nih makanan-makanan dengan glycemic index yang tinggi. Atau makanan-makanan yang manis ini harus dikurang-kurangin. Lalu ada asam urat yang tinggi juga itu harus mengonsumsi makanan-makanan yang rendah purin. Susah, tapi bagaimana lagi? Kan kita tetap mau sehat, jangan sampai kena komplikasi. Itu baru pilar pertama. Lalu olahraga, tidur yang cukup dan kelola stres, mengonsumsi obat-obatan secara rutin dari dokter, dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kita lengkapin lagi nih dengan teknologi laser. Teknologi laser itu bisa membantu meningkatkan kembali kualitas darah kita dan pembuluh darah kita sehingga tekanan darah kita lebih terkendali. Caranya gimana? Jadi darah yang kental tadi kita uraikan penggumpalan darah sehingga kekentalan darahnya bisa menurun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teknologi laser juga bisa membantu sel-sel di dalam pembuluh darah kita untuk menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide inilah yang nanti membuat pembuluh darah menjadi melebar, darahnya tadi sudah tidak kental, gumpalan darah diuraikan sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Nah, di sanalah kata kuncinya kualitas darah dan pembuluh darah ini bisa diperbaiki. Kualitas darah pastinya menentukan kualitas hidup. Karena tadi nih seperti yang Mbak Ai bilang ya kan, kalau kita sehat, pasti bugar. Dan salah satu kunci kesehatan kita adalah di kualitas darah dan pembuluh darah. Kita harus memperbaiki tadi, seperti katakan Mbak Preti, kualitas darah dan pembuluh darah. Artinya tadi kan sudah terkontrol kadar gula darahnya, sudah terkontrol kadar kolesterol Anda. Ini juga harus ditingkatkan lagi dengan meningkatkan kerja daripada sel-sel yang dalam tubuh kita, supaya bisa menghasilkan energi. Ya, jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi itu akan bisa dirubah menjadi energi kalau ada kerja dari sel tubuh kita. Salah satu yang tepatnya adalah kerja dari sel mitokondria. Ya, jadi mitokondria itu adalah merupakan dapur di tubuh kita. Dia bisa bekerja metabolisme dengan baik dengan memanfaatkan kolesterol yang ada, memanfaatkan kadar gula darah yang ada untuk dirubah menjadi energi. Nah, ini dengan teknologi laser di mana tadi mitokondria lebih optimal lagi bekerjanya, sehingga penggunaan kolesterolnya, penggunaan gulanya ini akan lebih efektif lagi dan bisa menghasilkan energi yang lebih baik lagi. Jadi, metabolisme tubuh kita itu ya pembakaran kalori, pembakaran lemak, pembakaran gula itu segala macam itu paling banyak dikerjakan oleh otot tubuh kita. Kalau kita bertambah usia, nah ini mau nggak mau memang otot juga akan semakin mengecil atau menciut. Nah, ini perlu dijaga massa ototnya supaya jangan sampai menciut ya. Salah satunya dengan melakukan kegiatan aktivitas olahraga. Ya, namun ada beberapa orang yang kemudian terbatas melakukan kegiatan olahraga, ada masalah dengan jantungnya, mungkin ada masalah dengan persendiannya sehingga dia tidak menggerakkan secara aktif. Mungkin juga ada kelemahan atau kelumpuhan pada otot-otot tersebut. Ini bisa dibantu dengan teknologi namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Oke, baiklah, nanti akan dijelaskan lebih detail ya Mas Boy ya, cara kerja dan juga manfaat dari teknologi NMES ini. Yuk, kita atasi masalah kesehatannya sekarang juga dan cegah komplikasinya dengan menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana sih cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, mari kita jaga gula darah dan juga kolesterol. Jangan sampai tidak terkendali karena bisa menyebabkan komplikasi. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan gunakanlah teknologi laser. Karena dengan kita menggunakan teknologi laser secara rutin dapat membantu mengurangi gula, kolesterol, serta tekanan darah yang tinggi. Bahkan dapat juga membantu mengurangi kekentalan darah serta menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan dan membantu kita untuk terhindar dari komplikasi. Untuk merasakan manfaat dari teknologi laser, gunakanlah Acolaser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang menghadirkan 14 light terapi, terdiri dari 10 mata laser berwarna merah dan 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan bahkan satu-satunya di Indonesia. Penggunaannya mudah. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri Anda 2 kali sehari yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan teknologi NMES bisa Anda gunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, mari kita tingkatkan kesehatan tubuh kita dan juga keluarga dengan menggunakan Acolaser Ultimate sekarang juga.
Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Jangan sampai nih tunggu berbagai macam penyakit datang ke tubuh kita, kemudian kita menyesal. Wah, telat nih. Nah, salah satunya supaya kita tetap sehat adalah menjaga pembuluh darah kita dan kualitas darah kita. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup. Nah, masalahnya salah satunya nih adalah cara menjaga agar pembuluh darah kita tetap sehat, menerapkan pola hidup sehat, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh narasumber saya hari ini adalah Ibu Heni, seorang pengajar sekolah dasar usianya 58 tahun. Dan beliau sudah bersahabat dengan yang namanya diabetes, hipertensi, lalu juga asam urat, kolesterol tinggi itu selama bertahun-tahun. Tapi sekarang semuanya sudah terkendali karena Ibu sadar betul tidak boleh ini terjadi sampai ada komplikasi. Benar ya Ibu ya, yang tadinya tinggi semua sudah terkendali, pola tidur juga sekarang sudah lebih baik. Sudah. Lalu juga ngantukannya juga hilang. Udah enggak. Nah, kira-kira ada pengalaman apa lagi nih terkait dengan penyakit-penyakit ini nih? Karena di situ ada melihara daya ingat. Kan saya pelupa. Oh, Ibu pelupa? Pelupa berat gimana? banget. Pelupanya gimana? Kadang-kadang saya waktu itu kalau ngajar ngaji aja, berangkat naik motor, masa pulangnya jalan kaki. Serius, Bu? Betul. Ya ampun, Sambil ini depan bener. saya motor saya masih di sana, saya jalan lagi ngambil motor. Oh iya? Iya. Terus? Kalau masak juga sampai ke bawah tidur. Itu masak air 2 jam sampai itunya mengkerut sampai kebakar kayunya. Oke. Capelin tetangga, Bu Heni. Siapa lagi udah tahu saya pelupa. Bu Heni, kompor. Nah, kalau sekarang setelah menggunakan teknologi laser masih lupaan nggak? Alhamdulillah sih jarang. Jarang. Nah, ini gimana Mbak Preti tanggapannya? Iya. Jadi begini, low level light therapy ini kan ada laser merah, ada sinar biru, lalu ada sinar kuningnya. Saya jelasin satu-satu. Jadi untuk laser merah ini sendiri bisa meningkatkan kualitas darah kita dengan cara bagaimana menurunkan pengentalan darah, lalu menguraikan gumpalan darah, dan juga mencegah kekakuan pada pembuluh darah. Di saat yang bersamaan tambah lagi nih sinar biru. Sinar biru ini bisa merangsang sel-sel yang ada di pembuluh darah untuk menghasilkan nitric oxide, sehingga pembuluh darah menjadi terbuka lebar, menjadi lebih elastis lagi. Gabungan dari keduanya ini meningkatkan aliran darah. Darah ini penting banget loh pemirsa, karena darah inilah yang membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan tubuh kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu selalu membutuhkan nutrisi dan oksigen. Nah, lalu ada sinar kuning. Sinar kuning ini nantinya bisa membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin dan serotonin. Akhirnya bawaannya moodnya lebih happy. Setelah itu juga bisa membantu tidur kita menjadi lebih berkualitas dan kuantitasnya pun bisa bertambah. Nah, gabungan dari ketiga ini ada teknologi laser yang bisa digunakan secara intranasal atau digunakan di dalam hidung. Nah, kalau kita berbicara masalah intranasal, ini tadi aliran darah di daerah kepala kita itu diperlancar lagi. Kualitas darahnya diperbaiki, pembuluh darahnya terbuka lebar, aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke area kepala itu menjadi lebih baik lagi. Banyak juga pemirsa, ya narasumber yang hadir di sini setelah menggunakan teknologi laser itu merasa terbantu untuk masalah daya pikirnya. Tentunya lagi ini pasti berhubungan nih dengan hal-hal yang lainnya. Pola makannya harus dijaga, aktivitas fisiknya juga harus dipertahankan, tidurnya juga harus baik, ditambah lagi dengan kelola stres yang baik. Oke, ditambah lagi dengan setelah menggunakan teknologi laser, pola tidur jauh lebih baik ya. Jadi nggak lupaan. Satu lagi apa Saya lagi nggak Ibu? pernah pusing kepala saya. Gak pernah sakit-sakit Nggak pernah sakit kepala lagi sekarang. Oh, karena Kalau biasanya sering Dulu kan pusing. migran. Oh, Dulu migran. ada Ya, sekarang sudah juga. nggak lagi? Udah nggak pernah lagi. Oke. Jadi kita harus contoh nih seperti Bu Heni. Kalau misalkan bagi pemirsa di rumah yang sudah menggunakan teknologi laser, jangan lupa digunakan secara rutin. Jangan dikira udah dipakai, tensinya udah terkendali, gak dipakai lagi. Dan tentunya selain menggunakan teknologi laser secara rutin, buat pemirsa di rumah yang sudah menggunakan juga harus dibarengin dengan penerapan 4 pilar pola hidup sehat dan terus mengonsumsi obat dari dokter dan mengikuti anjuran dokter. Jadi untuk Anda wanita terutama ini harus rajin berolahraga atau menguatkan otot Anda sejak usia muda. Ya, tapi bukan berarti kalau sudah masuk menopause tidak mungkin melakukan kegiatan aktivitas olahraga untuk menguatkan otot tersebut. Nah, ada orang tertentu tadi yang ototnya memang kemudian perlu dijaga adalah bisa dibantu dengan menggunakan teknologi NMES tadi. Jadi neuromuscular electrical stimulation. Ya, jadi dia merangsang otot-otot ya supaya dia bisa aktif kembali. Baik. Ya, alatnya ditempel.
ya di bagian otot-otot yang mau kita latih. Kemudian dihidupkan alatnya, kemudian nanti ada aliran elektrik yang dirasakan di situ. Yang Kemudian merangsang otot, ya. iya, otot kemudian akan aktif ya oleh karena rangsangan tadi, dan kemudian ini akan membuat otot akan menjadi lebih baik kualitasnya. Di Baik. samping itu juga akan memberikan impuls ke otak kita ya bahwa otot ini masih aktif, sehingga otak akan memberikan sinyal berikutnya supaya metabolisme ke otot itu menjadi lebih baik lagi. Oke. Dan ini juga seperti katakan Mbak Preti harus dilakukan secara Rutin. rutin Oh, ya, tidak hanya baik. sesaat aja. Dan juga untuk orang-orang yang mengalami komplikasi dari hipertensi ya, adanya stroke. Ya. Nah, stroke itu kan terjadi kerusakan atau jadi gangguan di otak yang memberikan impuls kepada instruksi pada otot-otot kita. Nah, kelumpuhan kelemahan itu juga bisa dirangsang lagi dengan menggunakan teknologi NMES tadi. Oke. Sehingga harapannya ya ototnya masanya kemudian bisa menjadi lebih baik ya, tidak menciut, kemudian juga secara fungsi dia akan optimal lagi sehingga dia bisa aktivitas normal kembali. Tapi teknologi NMS ini baik digunakan untuk penderita stroke, tapi baik juga nggak kalau bagi kami yang sehat-sehat gitu, bisa nggak? Bisa. Bisa. Jadi teknologi ini kan memang tujuannya adalah sarafnya di otot ya. Oh. Jadi otot. Jadi ini bisa untuk orang-orang yang memang perlu untuk diaktifkan kembali ototnya untuk menjaga massa ototnya jangan sampai menciut. Jadi banyak artinya bisa untuk yang memang tadi ada masalah dengan kelumpuhan, kelemahan otot, kemudian orang-orang yang memang sedentary ya, kurang gerak, malas bergerak remaja ya. jompo ya. Remaja jompo. Ya, yang mageran gitu ya, jadi bisa. Ya tentunya harus dikombinasikan juga dengan aktivitas fisik yang lainnya begitu supaya lebih baik ya. Oke, baiklah. Pemirsa, selain Ibu Heni yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga masyarakat lain yang ingin bercerita bahwa kesehatannya terbantu setelah menggunakan teknologi laser. Ini dia. Penyakitnya diabetes, lemes gitu, pengen tiduran kalau habis makan gitu, males kemana-mana. Ya pokoknya badan saya jadi enak sekarang gitu, tidur alhamdulillah, tidurnya nyenyak. Pengennya jalan aja malahan sekarang gitu. Saya ke pasar-pasar sendiri, kemana-mana sendiri sekarang. Tanpa diantar, iya udah apa-apa sendiri, udah sehat bener dah. Kolesterolnya normal, gulanya normal, tensinya normal, alhamdulillah ya. Ibu Heni kan sekarang kondisinya jauh lebih sehat, sudah sangat sehat, sudah sangat bugar. Boleh tahu nggak Bu, mungkin masih ada harapan untuk kesehatan Ibu ke depannya, atau mungkin ada pesan juga yang disampaikan untuk pemirsa yang sedang menyaksikan? Supaya saya sehat selalu dengan menggunakan teknologi laser. Dan saya ingat masih kecil, waktu itu ada orang sakit apa gitu. Kemudian dibawa ke rumah sakit dan sembuhnya dengan laser. Berarti kan saya pikir, masuk akal juga ini. Makanya saya beli. Ya pemirsa, sahabat-sahabat saya, biar kita sehat, bugar, mari kita menggunakan teknologi laser. Oke, baik. Sehat terus, jadi diingetin tuh pemirsa, kalau Anda mau sehat, yuk pakai teknologi laser sekarang juga, jangan tunggu sampai sakit. Baiklah, terima kasih Mas Boy, terima kasih Mbak Preti, terima kasih Ibu Heni, sehat terus. Tunggu apa lagi, sudah saatnya Anda memiliki juga menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMS yang dapat dalam satu alat kesehatan. Lalu gimana sih cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa, kami dari Gogomall telah berpengalaman sejak 2011 untuk menghadirkan teknologi laser yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita, termasuk untuk kualitas darah. Dan sudah banyak yang menggunakan serta merasakan manfaat dari teknologi laser ini. Kami tidak berhenti, kami terus berinovasi. Untuk itulah kami persembahkan kepada Anda Ako Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Alat kesehatan yang tentu saja sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Ako Laser Ultimate ini mensinergikan teknologi laser dan juga teknologi NMES yang bisa Anda gunakan bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga. Sehingga tentu saja menjadi lebih hemat dan satu keluarga bisa menjadi lebih sehat. Pemirsa, sudah banyak yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya Anda untuk menggunakan Ako Laser Ultimate sekarang juga. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami di nomor ini supaya Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari Ako Laser Ultimate.
Metro TV.